Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1253 dalam babu hadis sarakah, bab mengenai hukuman bagi orang yang mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadus sariqi illa fi rubu'i dinarin pasoidan muttafaqun alaih. An Aisyata, terima dari ibu Aisyah, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sariqi, tidak dipotong tangan orang yang mencuri, illa fi rubu'i dinarin, kecuali yang dicurinya seperempat dinar pasoidan atau lebih. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. An Aisyata qalat, terima dari Aisyah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sariqi, tidak dipotong tangan yang mencuri, illa, kecuali fi rubu'i dinarin, yang dicurinya senilai seperempat dinar pasoidan atau lebih. Nomor 1254-nya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mizanin samanuhu salah satu darohima, muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar, dan terima dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a, memotong tangan pencuri, fi mijanin, yang mencuri perisai, tameng, samanuhu, perkiraan harganya, salah satu darohima, 3 dirham, muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa an ibni Umar, dan terima dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a, memotong tangan pencuri, fi mizanin, yang mencuri perisai, samanuhu, perkiraan harganya, salah satu darohima, 3 dirham, muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Dua hadis
Ini ditulis oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya dalam babu hadis syarakoh, bab hukuman bagi pencuri. Di kita sudah masyhur menurut syariat Islam orang yang mencuri dipotong tangan. Yang jadi permasalahan kalau pencuri tertangkap lalu dipotong tangan. Setelah dipotong tangan, apa pencuri itu harus mengembalikan apa yang ia curi? Coba, ini barangkali ini pikiran kita ikut ya, ikut menilai, menimbang. Kalau orang mencuri sesuatu lalu tertangkap, ini menurut syariat Islam ini, lalu dipotong tangan. Pertanyaan, kalau dia sudah dipotong tangan, apa harus mengembalikan apa yang ia curi? Rata-rata jawab tidak ya. Kenapa? Pikirannya atau tuker bae jeung leungeun. Sepaham? Karena tangannya dipotong, ya dia dapat apa yang ia curi. Ya. Barangkali bukan adil, agak adil. Karena dia mencuri sesuatu, lalu dia harus kehilangan tangan. Artinya menurut pikiran kita barang yang ia curi tidak dikembalikan. Seperti itu. Nah, saya katakan yang lebih sorry, pencuri jika mengambil sesuatu lalu tertangkap dan dipotong tangannya, maka dia wajib mengembalikan apa yang ia curi. Taeta beda nak menang ngaji jeung pikiran beda. Kalau pikiran kita, pirakunya dipotong tangan begitu, ya. Kemudian dia harus mengembalikan barang yang dicuri, ya. Itu menurut pikiran kita. Wajar saja dia ngambil apa yang dia curi karena dia kehilangan tangan. Tapi dalam Islam yang paling sorry, pencuri yang tertangkap kemudian dipotong tangannya, maka dia wajib mengembalikan apa yang ia curi. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengembalikan? Maka yang ia curi jadi utang dia yang harus dikembalikan di saat dia mampu. Jadi hutang tadi. Nah, bagaimana secara tuntunan yang disyariatkan dalam agama? Tadi kan pikiran kita, piraku maka kudu dipulangkan. Nah, hukum potong tangan dalam pencurian ditetapkan dalam nas Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini bahasanya langsung dalam Al-Quran. Laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Nu kenca nu katuhu. Nu kenca nu katuhu. Eta nurutkeun urang pantesna nu kenca nu katuhu. Ini pentingnya ya. Jadi apapun yang kita ya nilai menurut pikiran kita begitu, belum tentu menurut agama seperti itu. Syariat seperti itu belum tentu. Nah, makanya ketika Quran menyatakan jika perempuan atau laki-laki mencuri, potonglah tangan mereka. Jazaan bima kasaba,
sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Coba perhatikan di sini. Kalau tadi kita berpikir mengambil sesuatu dipotong tangan, ya wajar yang dia ambil jadi halal baginya, ditukeran jeung leungeun. Ternyata potong tangan tidak menghalalkan barang yang ia ambil. Ini dalilnya. Dipotong tangan karena dia mencuri milik orang. Itu tidak menjadi penyebab halalnya barang yang diambil. Tidak. Karena dipotong tangan itu jazaan, sebagai balasan bima kasaba, karena mencurinya. Nakalan minallah. Ini jadi ada apa? Jazaan, balasan. Ini nakalan minallah, sebagai hukuman yang jadi contoh bagi yang lain. Dan ini ditetapkan Allah. Makanya tadi saya katakan ketika pencuri mencuri sesuatu lalu tertangkap dipotong tangan, maka barang yang itu tidak halal baginya. Tetap saja hak orang. Makanya Islam menyatakan kembalikan dan wajib dikembalikan. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tabari berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 38 ini, dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran di juz ke-10 di halaman 294, beliau menjelaskan yaqulu jalla sana'uhu, Allah berfirman, waman syaraqa, siapa yang mencuri, min rajulin awimra'atin, baik laki-laki atau perempuan, faqta'u ayyuhan nas yadahu, wahai manusia potonglah tangannya. Jadi ini sebagai perintah dari Allah bagi siapapun yang berwenang. Artinya kalau hakim memutuskan hukum potong tangan, yang kanan yang kiri. Nah, Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan wa qala ta'ala faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, baik laki-laki atau perempuan, potong tangannya. Wal makna, yang dimaksud aydiyahuma al yumna, tangan mereka yang kanan. Jadi sanes nu kenca nu katuhu dipotongnya itu. Cek orang teh atuh ke dipotong nu katuhu mah bisa makan merenya kudu nu kenca gitu. Agama menetapkan yang kanan yang dipotong pertama kali. Kedua nanti baru dipotong apa? Kaki yang kiri. Ketiga potong lagi tangan yang kirinya. Keempat masih juga mencuri, potong kaki kanannya. Kumamun kalimah masih keneh maling gitu. Nabi menyatakan dalam hadis nanti di bab ini, paktulu, bunuh saja. Itu dalam hadis, sekalipun hadis ini dipercekcokkan para ulama. Mungkin nggak orang yang sudah 5 kali kena hukuman potong tangan dan kaki masih mencuri? Mungkin ya? Si kunaon maling lengan nu ieu geus dipotong, nu ieu dipotong, kaki juga dua-duanya dipotong. Jadi malingna kunaon? Ini yang dipercekcokan para ulama. Oh cenah nu geus 5 kali mah bisa maling, da geus dipotong kabeh. Tapi besar kemungkinan yang namanya manusia bisa saja dengan cara apapun begitu, seperti itu. Maka Nabi menyebutkan bunuh sajalah, seperti itu. Ini menurut hadis yang ditulis dalam bab ini.
Nah, ini Quran ya. Kenapa Imam Abu Ja'far At-Tabari menyatakan yang kanan yang dipotong? Berdasarkan ini keterangannya, Haddasani Muhammad bin Husain qala, ia berkata haddasana Ahmad bin Mufaddal, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Mufaddal. Qala, ia berkata haddasana Asbat, telah menceritakan kepadaku Asbat, Anis Sudai, dari As-Sudai, Faqta'u aydiyahuma al-yumna, potonglah tangan pencuri baik laki-laki atau perempuan yang kanannya. Alasan yang kedua juga menurut Imam At-Tabari, haddasana Ibnu Waqi, telah menceritakan kepadaku Ibnu Waqi. Qala, ia berkata haddasana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, an Sufyan, dari Sufyan, an Jabir, dari sahabat Jabir, an Amir, dari Amir. Qala, ia berkata fi qiraati Abdullah, mengenai qiraat yang disampaikan oleh Abdullah, wasariqu wasariqah, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, faqta'u aymanahuma, potonglah oleh kalian tangan mereka yang kanannya. Nah, dengan keterangan inilah Imam At-Tabari menyatakan yang dipotong itu bukan tangan kiri tapi tangan kanan kalau dia pertama kali mencuri. Ini yang diterangkan Quran. Karena nanti had mencuri itu diterangkan dengan nas Al-Quran, juga diterangkan dengan hadis. Adapun hadis-hadis dalam bab ini menjelaskan keterangan mengenai siapa yang boleh dipotong tangan, siapa yang tidak boleh dipotong tangan, sekalipun mencuri. Jadi ini yang dijelaskan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum potong tangan ini. Pertama, potong tangan dilaksanakan jika yang dicuri senilai 1/4 dinar, ya, setara dengan 3 dirham atau lebih dari itu. Kurang dari itu tidak boleh pencuri dipotong tangan. Ayam sabaraha hargana kira-kira? Orang mencuri ayam dipotong tangan nggak boleh. Kenapa? Belum sampai nilai yang ditetapkan Nabi, mencuri senilai 1/4 dinar baru dipotong tangan. Kurang dari 1/4 dinar tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi saya baca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang bersumber dari Ibu Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim, la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu'i dinarin fasaidan. Tidak boleh pencuri dipotong tangannya kalau yang dicuri kurang dari 1/4 dinar. Di hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang harganya berapa? 3 dirham. Artinya Nabi membandingkan 1/4 dinar itu setara dengan 3 dirham. Karena ini ukuran ya kurang lebih 3 dirham. Nah, lalu 1 dinar itu berapa? Kita kan mencari 1/4-nya ini. Hasan dalam kitab tafsir beliau menjelaskan 1 dinar itu kurang lebih ya 4/4 gram emas yang 24 karat.
Jadi 4 per 4 emas, 4 per 4 gram. Jadi 4 gram saparapatan lah. Ada yang menjelaskan 4 gram setengah, seperti itu. Antara itulah. Jadi kalau sekarang harga emas 24 karat 1 gramnya 1 juta, berarti kurang lebih 4.250.000. Itu 1 dinar. 1 dinarnya ya. Kalau 1 gramnya 1 juta. Nah, 1/4-nya berarti kurang lebih 1 juta lebih dikit. Nilainya ini. Kalau yang dicuri itu senilai segitu, potong tangan. Kurang dari itu tidak boleh. Misalkan dia curi ayam, ya harga 250 lah atau 300 begitu. Lalu dipotong tangan, itu terlalu besar hukuman begitu. Yang dicuri cuma ayam begitu. Tidak. Ini Islam mengatur secara syariat seperti itu. Jadi hakim harus mempertimbangkan yang dicuri apa. Nah, misalkan cuma kurang dari 1/4 dinar. Tidak. Makanya mencuri sesuatu untuk hanya dimakan saja, tidak dibawa, tidak ada hukuman untuk potong tangan, tidak ada. Contoh, orang masuk ke kebun, lalu dia ngambil buah-buahan dimakan, setelah kenyang dia keluar saja pulang, lalu tertangkap, dia tidak kena hukum harus dipotong tangan, tidak ada hukuman itu. Kenapa? Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis yang bersumber dari sahabat Rafi bin Khadij. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul yaqulu bersabda, la qat'a fi samarin. Tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang ngambil buah-buahan untuk dimakan. Tapi buah untuk dimakan. Bagaimana kalau ngambil buahnya 1 truk? Itu. Ini kan lebih dari 1/4 dinar dipotong tangan. Ini ngambil buah hanya untuk dimakan, sekedar dia mau apa? Tidak ada. Wala kasarin, dan tidak ada hukuman potong tangan orang mengambil mayang kurma. Mondina kalapa mah humut ya, jadi tung kalapa tuk seperti itu. Itu di kurma juga sama ya. Ini tidak ada hukuman, dan Nabi menetapkan dengan nas hadis, tidak ada. Nah, lalu bagaimana kalau orang ngambil kurma ini ya, apetik we kurma amwe dipotong tangan? Tidak. Dan Nabi menjelaskan hal itu dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar bin Amr bin As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anit tamri al mu'allaq. Dia bertanya kepada Nabi mengenai kurma yang menggantung. Jadi kurma yang ada di pohon tergantung. Jadi orang mudah untuk mengambilnya. Bagaimana kurma seperti itu begitu ya, yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diambil apa ada hukuman potong tangan? Faqala, lalu Nabi bersabda, man asaba bi fihi, siapa yang mengambil kurma dengan mulutnya, mindil hajah, sekedar butuh untuk makan saja, ghaira muttahidi, dan dia tidak mengambil khubnatan yang dibawa di kain baju. Jadi untuk ngalak di kanung karena hente dimakan saja di sana gitu. Pala syai'a alaihi,
tidak ada hukuman baginya. Bagus sekali ini Islam. Orang ngambil buah-buahan di kebun kita, ya, makan saja, keluar saja, nggak bawa, maka tidak ada hukuman baginya. Islam seperti itu. Artinya orang yang punya buah-buahan harus rela kalau untuk dimakan. Tidak dibawa tuh asupun karena baju, mawa kantong, mawa karung, tidak. Dimakan saja, maka la syai'a alaih, tidak kena hukum baginya. Makanya kita ya jangan kaget kalau kita masuk di sana ya ke pasar kurma. Masuk ke pasar kurma di sana, itu dijajakan ada coklat, ada macam-macam begitu, termasuk kurma dari ajwa sampai kurma termurah sekalipun. Di sana ada, ya. Lalu si penjaga di pasar kurma itu mengatakan halal, halal. Selama kita makan di sana, sakilo ngadahar kurma mau dicarek. Nih dalilnya. Jadi mereka mempraktekkan ini, buah sekedar dimakan gak ada hukum. Teu aya istilah maling buah ngan ukur di dahar dina Islam teu aya. Dihalalkan begitu. Makanya saya pertama kali kaget gitu ya. Karena ya penjaga di sana kebanyakan orang Sukabumi. Saya tanya dari mana? Di Sukabumi cenah. Aya di Purwakarta. Saya ngobrol, kenapa seperti ini? Halal begitu. Dibebaskan itu, makan berapapun yang kita mau itu halal. Makan ajwa 1 kilo berapa harganya? Dimakan saja di sana enggak ada yang larang, halal. Tapi kalau bawa 1 saja itu harus ditimbang. Kenapa? Dibawa beda hukumnya dengan dimakan. Nah makanya Nabi di sini menyatakan ya bahwa orang yang makan buah-buah termasuk kurma, dia tidak bawa sedikit pun untuk dibawa ke rumah atau persediaan. Fala syai'a alaihi, tidak kena hukum baginya. Jadi eueuh hukumna mangga we gitulah, seperti itulah. Tapi waman kharaja bi syai'in minhu, siapa yang keluar dari kebun itu dengan membawa dari buah-buahan itu, fa alaihi al-gharamah, maka dia wajib mengembalikan dan menggantinya, wal uqubah, dan dia harus disiksa, maksudnya dicambuk. Ini hukumannya. Makanya di pasar kurma itu makan sepuasnya nggak masalah, tapi kalau bawa 1 saja itu harus ditimbang, harus dibayar, harus dikembalikan, seperti ini. Ini dalil. Jadi tapi siapapun yang bawa sesuatu dari buah itu setelah dia makan, fa'alaihil gharamah, baginya wajib mengganti dan mengembalikan, wal uqubah, dan dia dihukum cambuk. Wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da ayyu wiyahu al jarina fa balagha samani mijanin fa alaihil qat'u. Tapi siapa yang mengambil kurma yang sudah dijemur, sudah diambil dari pohon, dijemur oleh yang punya, dikeringkan, kemudian dia ngambil dari kurma itu sebanyak senilai harga perisai yang tadi berapa? 3 dirham, ya setara dengan 1/4 dinar itu. Maka Nabi menyebutkan fa'alaihil qat'u, maka dia wajib dipotong tangan. Jadi beda hukumnya ya, seperti itu. Nah, harga al-mihna ya, perisai yang diterangkan oleh Rasul ya, itu senilai 3 dirham. Jadi sekitar 1 juta lebih dikit begitu ya. Ini yang pertama,
dijelaskan dengan nas hadis. Yang kedua, dalam bab had pencurian ini Nabi SAW menjelaskan pencuri yang sudah dipotong tangan apa harus mengembalikan dan mengganti barang yang dicurinya? Nah, ini masalahnya. Maka hal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang mencuri kemudian dipotong tangan apa harus mengembalikan atau tidak? Para ulama terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama, ini Imam As-Sun'ani mengutip. Yang pertama, bahwa yang dicuri, ya, yang dicuri itu harus tidak harus dikembalikan. Ini berdasarkan pendapat Imam Al-Hadawiyah. Jadi kenapa tidak dikembalikan? Imam Al-Hadawiyah menyatakan rawa Abu Yusuf an Abi Hanifah. Abu Yusuf menjelaskan yang bersumber dari Abu Hanifah, pasorol qat'u badalan minal ghurmi. Ini seperti pikiran kita tadi. Jadilah potong tangan itu sebagai pengganti barang yang dia ambil. Ini menurut Imam Al-Hadawiyah. Jadi ternyata pikiran kita ada yang selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Imam Al-Hadawiyah. Dah, kudu dipulangkan, geus dipotong mah. Kudu dipulangkan sate lamun teu dipotong tanganna. Kembalikan. Ini sudah dipotong tangannya, apa harus dikembalikan? Enggak usah. Kenapa? Pasorol qat'u badalan minal ghurama. Maka potong tangan itu sebagai pengganti dari barang yang dia ambil. Itu menurut Imam Al-Hadawiyah. Makanya ada satu hadis dari Abdullah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaghramu syariku idza uqima alaihil haddu. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam Al-Hadawiyah mengenai orang yang mencuri dipotong tangan tidak usah mengembalikan apa yang ia curi. Berdasarkan hadis yang ini, Nabi bersabda la yaghramus syarik, tidak usah mengganti seorang pencuri barang yang ia curi. Idza uqima alaihil haddu, apabila sudah dilaksanakan hukum potong tangan. Teu kudu ganti nawe cenah. Jadi tuker barang nu dipaling jeung leungeun sabelah. Kira-kira berani nggak ya? Kita kira-kira berani nggak gitu ya? Nah, sayangnya hadis ini dinyatakan oleh para ahli hadis, ya, wa bayyana annahu munqati'un, hadisna munqati. Wa qala Abu Hatim huwa munkarun. Abu Hatim mengatakan hadis ini hadis munkar. Berarti pendapat Imam Al-Hadawiyah dengan hadis, dasar hadis yang ini, pencuri yang dipotong tangan tidak usah mengembalikan dan mengganti barang yang dia ambil. Jatuh, tidak bisa diterima. Kenapa? Hadisnya munqati, hadisnya munkar menurut para ahli hadis. Nah, lalu pendapat yang kedua, dzahaba asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan annahu yaghramu, jika ia ambil barang sesuatu sekalipun sudah dipotong tangan, dia wajib mengembalikan dan mengganti. Berdasarkan apa? Pertama, dalil yang dikemukakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 188.
Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batal. Jadi mengambil harta orang itu harta yang batal, dan ini tidak boleh dimakan oleh seseorang. Harusnya dikembalikan karena itu bukan haknya. Nah, ini pertama dalil yang dikemukakan. Yang kedua, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'im muslim illa bitibatin. Tidak halal harta bagi seorang muslim illa bitibatin, kecuali dengan cara yang baik, dengan cara dagang atau dapat hadiah dan sebagainya atau waris. Kalau mencuri berarti merampas hak orang yang tidak halal baginya. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan, kita apabila seorang mencuri sesuatu lalu kena hukum potong tangan, tetap dia harus mengganti dan mengembalikan barang yang dia ambil. Kenapa? Karena dipotong tangan tidak menjadi penyebab halalnya harta batal yang dia ambil. Ini dalil dan keterangannya. Oleh karena itu, para ulama ijtima sepakat bahwa yang mencuri itu harus menunaikan dua hak. Jadi orang yang mencuri, ya, dia harus mengembalikan dua hak. Pertama, hak Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah menyatakan asyarik wasyarikoh, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Ini sebagai hukuman dari Allah dan ini hak Allah. Ketika orang mencuri, maka dia harus menunaikan hak Allah. Apa haknya? Dia harus dipotong tangan. Dia harus kehilangan tangan. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Ini hak yang pertama. Sedangkan hak yang kedua, orang tidak boleh memakan harta yang batal. Jadi kalau dia curi barang orang, maka itu hak orang lain. Dan hak orang lain harus dikembalikan utuh. Tidak boleh ada yang dikurangi atau didolimi. Nah, ini hak yang kedua. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan, orang yang mencuri dipotong tangan itu ketetapan Allah. Dan itu harus dilaksanakan sebagai hak Allah. Sedangkan orang yang mencuri harus mengembalikan barang yang dicuri, itu mengembalikan hak orang lain. Jadi ada hak Allah, ada hak sesama. Itu harus dipenuhi oleh seseorang. Makanya ketika dia dipotong tangan itu memenuhi tuntutan Allah. Tapi ketika dia mengembalikan barang yang diambil, itu memenuhi tuntutan sesama. Jadi ada hak Allah, ada hak sesama manusia. Nah, dengan keterangan ini jelas yang lebih sharih, yang mencuri wajib mengembalikan apa yang dia curi sekalipun ia sudah dipotong tangan. Kenapa? Dipotong tangan memenuhi hak Allah, sedangkan mengembalikan barang yang ia curi memenuhi hak adami, hak sesama manusia. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan had asyarakah, had pencurian. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwatul Iman, barangkali ada yang ditanyakan, ada kurang lebih 5 menit lagi untuk sampai ke Isya. Baik, Pak Haji Sidik untuk silakan. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Karena tadi hukum potong tangan itu hak Allah. Ini berarti bahwa ketika hukum dilaksanakan, hukum potong tangan tadi
akan terbebas pembalasan di akhirat. Begitu kan Pak Ustadz ya, kalau kesimpulan kami. Dan ini berarti pula bahwa yang tidak khususnya di negara Islam ya, di negara Islam betul, yang tidak dihukum dengan pertentangan tadi, berarti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Kemudian bagi di negara yang bukan Islam, apakah dengan dipenjara menggantikan hukum potong tangan tadi? Bila iya, bagaimana balasannya di akhirat? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, hukum dalam agama beda-beda. Ada dosa yang jika kena hukum di dunia selamat di akhirat. Ada. Seperti tadi hukum pencurian, dipotong tangan, maka dia terbebas hukum di akhirat karena sudah dipotong tangan, dan barang yang ia curi dikembalikan. Bagaimana kalau sudah dipotong tangan tapi belum dikembalikan? Tetap saja dia punya utang. Itu gorom, harus dikembalikan dan wajib itu dikembalikan kepada yang berhak, sekalipun sudah dipotong tangan. Ya. Ini yang pertama. Jadi di dunia kena hukuman, di akhirat bebas dari mencurinya. Ya, dikembalikan, bebas dengan dosa memakan harta batal. Begitu. Nah, ada juga dosa yang jika kena hukum di dunia, di akhirat mantel lepas, angger we di akhirat neraka, di dunia siksa. Seperti apa? Dosa apa ya? Apa? Syirik? Bukan. Dosa memutuskan silaturahmi. Nabi menyebutkan ya, mamin dan bin akhra, bahasanya yang pantas yu'ajjala, Allah menyegerakan al-uqubah, siksaannya fid dunya, di dunya, ya, ma yudakhiru lahu fil akhirah, dan di akhirat sudah menunggu siksa neraka. Apa dosanya? Qati'ar rahim, pemutus silaturahmi. Ini kedua, al-bagiyu, dosa zina, di dunia kena hukuman, di akhirat menunggu. Yang ketiga, uquqal walidain, doraka kainung bapak. Di dunia kena hukuman Allah, di akhirat menunggu siksa. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang melakukan ya pelanggaran dalam agama lalu dihukum di dunia, bebas di akhirat? Bebas kalau dosa-dosa tertentu. Yang dosa-dosa yang lain tidak. Jadi ada dosa tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang dipenjarakan? Mencuri dipenjarakan karena bukan hukum Islam di kita. Apa ini menjadi pengganti dari hukuman potong tangan? Tidak. Tetap saja secara hukum dalam syariat harus dilaksanakan ini. Jadi tidak bisa diganti dengan hukum penjara, tidak, selama tidak dijelaskan oleh Nabi. Beda kan? Ada yang boleh diganti hukumannya dan diterangkan oleh Nabi? Ada. Seperti apa? Orang murtad itu dibunuh atau diasingkan, ya gitu. Itu hukuman dan itu boleh dipilih. Nah, dibunuh atau diasingkan, dibuang begitu. Itu dalam Islam seperti itu. Tapi ketika Nabi menyatakan orang yang mencuri, Nabi menetapkan di mana? Dipotong tangan, bukan dipenjarakan. Dan kalau ternyata dia dipenjarakan karena mencuri, dia tidak terlepas dari dosa mencuri
Karena belum ada hukuman sesuai dengan syariat. Seperti itu. Bagaimana nanti di akhirat? Masya Allah. Terserah Allah saja nanti. Karena dia tetap sekalipun di penjara di dunia, dia belum menebus kesalahan dengan cara dipotong tangan. Belum. Kenapa? Di ayat tadi Allah menyatakan jazaan bahasanya ya. Itu di Quran. Jadi jazaan bima kasabah. Dipotong tangan itu sebagai balasan karena pencurinya. Karena mencurinya. Artinya harus dipotong tangan. Bagaimana dengan di penjara? Belum. Makanya rugi 2 kali. Nya di penjara dosa bangger. Begitu seperti itu. Cukup begitu? Wallahu a'lam. Cukup.